Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Saya Nimade Monika Finundia dengan nomor standuk DS 1122011 akan mempresentasikan manajemen usaha akomodasi. Definisi akomodasi pariwisata. Akomodasi dalam pariwisata merujuk pada tempat yang menyediakan pelayanan penginapan kepada para wisatawan. Ini adalah tempat di mana wisatawan dapat tinggal sementara selama perjalanan mereka. Akomodasi dapat mencakup berbagai jenis tempat seperti hotel, villa, hostel, penginapan, dan rumah sewa. Peran akomodasi dalam industri pariwisata. Akomodasi memegang peran penting dalam industri pariwisata sebagai tempat menginap bagi para wisatawan. Akomodasi menyediakan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan selama perjalanan. Sektor akomodasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata di suatu daerah. Jenis-jenis akomodasi pariwisata yang pertama, hotel. Hotel adalah bangunan yang difungsikan sebagai tempat penginapan yang mempunyai berbagai fasilitas penunjang seperti penyediaan makanan dan minuman, meeting room, dan jasa-jasa lainnya yang dikelola secara komersial. Yang kedua, villa. Villa merupakan sebuah tempat yang biasa digunakan untuk menginap atau bermalam dengan menawarkan keindahan view alam serta ketenangan bagi pengunjung. Yang ketiga, motel. Motel adalah singkatan dari kata motor hotel. Bangunannya bertingkat 2 yang dibangun di pinggir jalan raya utama. Yang keempat, homestay. Homestay adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan untuk tamu dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, guest house. Guest house adalah bangunan milik pribadi yang dialihfungsikan menjadi tempat penginapan eksklusif. Karakteristik dari guest house sebagai berikut. Yang pertama, bernuansa kekeluargaan. Yang kedua, memiliki jadwal check-in tertentu. Dan ketiga, suasana lebih kondusif. Yang keenam, cottage. Cottage adalah jenis properti yang menawarkan suasana berbeda dari hotel biasa. Biasanya berbentuk rumah atau pavilion kecil. Cottage membawa kesan tradisional dan kenyamanan yang membuat pengalaman menginap menjadi istimewa. 7. Hostel. Hostel adalah tempat menginap di mana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja, dan sebagainya. Meskipun ada beberapa hostel yang hadir dengan kamar tidur privat, hostel umumnya memiliki kamar tidur yang juga digunakan bersama seperti asrama. Yang berikutnya, prinsip manajemen usaha akomodasi. Yang pertama, fokus pada kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang prima dan memenuhi harapan wisatawan. Yang kedua, efisiensi operasional, mengelola sumber daya secara optimal untuk meningkatkan produktivitas. 3. Inovasi dan pengembangan, selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Struktur organisasi akomodasi hotel. Yang pertama, General Manager. General Manager adalah sebuah posisi penting yang berperan mengawasi dan mengelola kinerja beberapa departemen di perusahaan. 2. Asisten General Manager. Asisten General Manager yaitu jabatan yang ada di bawah langsung dari jabatan General Manager. Tugasnya adalah untuk membantu seluruh tugas dari General Manager. 3. Front Office. Front Office yaitu salah satu divisi pekerjaan yang ada di hotel yang bertugas dalam melayani tamu. 4. Food Production. Food Production merupakan divisi hotel yang bertugas dalam membuat makanan dan hidangan lainnya yang harus diberikan kepada tamu hotel di restoran. 5. Housekeeping. Housekeeping merupakan jabatan yang ada dalam struktur organisasi. Tugasnya divisi ini adalah menjaga kebersihan dan kerapian hotel. 6. F&B Service. F&B Service adalah departemen yang memberikan jasa pelayanan dan penyajian makanan dan minuman yang dikelola secara profesional dan bersifat komersial dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan serta mendapatkan keuntungan secara finansial. 7. Engineering. Engineering merupakan salah satu divisi hotel yang bertugas dalam pemeliharaan serta perbaikan semua fasilitas yang ada. 8. Human Resource atau personel.
Human Resource merupakan divisi hotel yang bertugas terhadap sumber daya manusia yang hotel miliki dan mengatur sistem ketenagakerjaan. 9. Accounting. Accounting merupakan jabatan dalam sebuah hotel yang bertugas terhadap keuangan hotel. 10. Purchasing. Purchasing merupakan divisi dalam hotel yang bertugas dalam hal pembelian barang-barang yang diperlukan oleh setiap divisi hotel. 11. Sales and Marketing. Sales and Marketing bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penjualan dan pemasaran produk hotel. 12. Security. Jabatan yang terakhir yaitu security yang bertugas dalam menjaga keamanan seluruh area hotel. Standar operasional dalam manajemen akomodasi yang pertama SOP resepsionis hotel. Departemen resepsionis adalah pintu gerbang utama hotel dan memiliki SOP yang jelas, sangat penting untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu. Berikut adalah beberapa contoh SOP yang umum digunakan oleh departemen resepsionis. A. Check-in tamu. SOP check-in tamu meliputi prosedur penerimaan tamu saat tiba di hotel. B. Pemberian kunci kamar. SOP pemberian kunci kamar meliputi verifikasi identitas tamu, penyerahan kunci kamar, dan penjelasan tentang fasilitas hotel dan aturan yang berlaku di hotel. C. Check-out tamu. SOP check-out tamu mencakup prosedur saat tamu meninggalkan hotel. Staf resepsionis harus memeriksa kamar tamu, mengumpulkan kunci kamar, dan melakukan proses pembayaran tagihan. D. Penanganan keluhan tamu. SOP penanganan keluhan tamu sangat penting untuk menjaga kepuasan tamu dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul. 2. SOP housekeeping hotel. Kebersihan dan kenyamanan kamar adalah hal yang sangat penting dalam pengalaman menginap tamu. Berikut adalah beberapa contoh SOP yang umum digunakan oleh Departemen Housekeeping. A. Prosedur kebersihan kamar. SOP kebersihan kamar mencakup prosedur penataan kamar, pembersihan kamar, dan pergantian linen. C. Pembersihan fasilitas umum. SOP pembersihan fasilitas umum meliputi prosedur pembersihan lobi, restoran, ruang tamu, kolam renang, dan area publik lainnya. D. Perawatan fasilitas. SOP perawatan fasilitas meliputi prosedur perawatan rutin untuk menjaga kondisi dan fungsi fasilitas hotel. 4. SOP keamanan hotel. A. Pengaturan keamanan fisik. SOP pengaturan keamanan fisik mencakup prosedur pengaturan keamanan di area hotel seperti instalasi CCTV, pengamanan pintu masuk, dan pengaturan kunci akses. B. Prosedur saat terjadi kebakaran. SOP saat terjadi kebakaran meliputi prosedur evakuasi tamu, pemadaman api, dan penanganan situs darurat. C. Keamanan tamu dan aset. SOP keamanan tamu dan aset meliputi prosedur pengawasan tamu, pengaturan keamanan di area parkir, dan peraturan keamanan di area publik hotel. D. Pengelolaan akses karyawan. SOP pengelolaan akses karyawan mencakup prosedur pemberian kartu akses, pengawasan akses karyawan, dan pembatasan akses terhadap area terbatas. Staf keamanan harus memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang yang memiliki akses ke area tertentu, seperti ruang server atau ruang penyimpanan barang berharga. Sekian presentasi yang bisa saya